Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Anusi dengan NIM 1131M420012. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum kami di Tilamuta dengan mata kuliah Pemetaan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 ekosistem air, yaitu pertama lamun, sargassum, koral, dan mangrove. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut, sedangkan semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpenghulu yang tumbuh di darat. Beberapa jenis lamun di Indonesia bisa saya sebutkan, yaitu Cimodecea retundata, Halopolia ovalis, Halopolia minor, Cimodecea cerulata, Inhalus achorioides, dan lain sebagainya. Manfaat lamun ada 4. Pertama, penyedia makanan bagi biota laut, rumah bagi hewan kecil, stabilisator sedimen perairan, dan yang terakhir peredam arus dan gelombang. Kemudian praktikum lamun kami menggunakan alat dan bahan, yaitu rolmeter untuk mengukur jarak, tali rapia untuk mengukur plot, pH meter untuk mengukur pH air, termometer untuk mengukur suhu air, refraktor meter untuk mengukur salinitas air, alat tulis menulis untuk mencatat sampel, buku identifikasi untuk mengidentifikasi sampel, botol untuk menyimpan sampel dan sebagai alat untuk layar arus, kamera digital untuk mendokumentasi sampel, tisu untuk membersihkan alat, masker dan snorkel sebagai pelindung, smartphone untuk mengakses titik koordinat pada lokasi penelitian, stopwatch HP untuk mengukur kecepatan layar arus, pipa untuk digunakan membuat kuadran. Kemudian tempat dan waktu praktikum pemetaan sumber daya perairan terhadap ekosistem lamun dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November 2022 di Desa Baju, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kemudian metode yang kami lakukan di praktikum tersebut, kegiatan identifikasi lamun menggunakan metode transit kuadran adalah garis lurus yang ditarik di padang, sedangkan kuadran adalah frame atau berbentuk kuadran segi 4 letakkan pada garis tersebut. Kemudian ini data-data yang kami ambil di praktikum tersebut, data lamun, dan spesies, dan zoom, dan kuadran, dan jumlah keseluruhan yang bisa kita lihat di tabel teman-teman. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang adalah endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang atau Phylloxera, jelas Anthozoa ornolaria atau Sclerotinia, dengan sedikit tambahan dari alga, merkapur, dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat atau bisa disebut CaCO. Dan pembentukan terumbu karang merupakan proses yang lama dan kompleks berkaitan dengan pembentukan terumbu karang terbagi atas 2 kelompok, yaitu karang yang membentuk terumbu atau bisa disebut karang hermafroditik, dan karang yang tidak dapat membentuk terumbu bisa disebut karang ahermatipik. Kemudian formasi terumbu karang ada 3 kategori, yaitu terumbu karang tepi,
jauh dari pantai yang dipisahkan oleh goba atau logon dengan kedalaman 40 sampai 70 meter. Umumnya terumbu karang ini memanjang unsur pantai. Dan yang ketiga, atol merupakan karang berbentuk meningkat seperti cincin yang muncul dari perairan dalam jauh dari daratan dan melingkar goba yang memiliki terumbu goba. Kemudian manfaat terumbu karang adalah 5. Pertama, sebagai pelindung pesisir dan pantai. Kedua, ekosistem yang menunjang kehidupan. Ketiga, sebagai media bibit budidaya. Keempat, mengurangi pemanasan global. Dan yang kelima, sumber perikanan yang tinggi. Kemudian sargassum. Sargassum merupakan salah satu genus dalam kelas Diamonchiaceae atau rumput laut coklat yang mempunyai talus dengan panjang 20 sampai 200 meter. Talus tersebut memiliki beberapa bagian yaitu convex, stripe, ladder, dan blade. Convex berfungsi untuk melekatkan badan sargassum pada substrat yang keras seperti batu atau karang sehingga sargassum tidak hanyut terbawa arus laut. Kerikil dan tanah merupakan substrat yang tidak sesuai bagi sargassum karena kedua substrat tersebut tidak cukup kuat untuk menahan sargassum dari arus laut. Stripe mempunyai fungsi untuk menegakkan badan sargassum, sedangkan blade mempunyai fungsi sebagai organ fotosintesis, dan bladder merupakan organ yang berbentuk seperti anggur kecil dan berisi udara. Bladder membantu sargassum untuk mengapung di permukaan air sehingga membantu proses fotosintesis. Manfaat sargassum sebagai tempat berlindung dan makanan bagi hewan-hewan kecil yang ada di lingkungannya. Sini praktikum sargassum yang kami gunakan alat dan bahan yaitu rolmeter untuk mengukur jarak, meter untuk mengukur air, termometer untuk mengukur suhu air, refraktor meter untuk mengukur salinitas air, alat terus-menerus untuk mencatat sampel dan data, identifikasi untuk mengidentifikasi sampel yang ditemukan, botol untuk menyimpan sampel, masker dan snorkel sebagai pelindung, kamera digital untuk mendokumentasi sampel, smartphone untuk mengakses titik koordinat lokasi penelitian, stok kuat HP untuk mengukur kecepatan naik arus. Tempat dan waktu praktikum pemetaan sumber daya penelitian terhadap ekosistem sargassum dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November 2022 di Desa Batu, Kecamatan Kampung, Kabupaten Palembang, Provinsi Gorontalo. Metode yang kami gunakan yaitu metode jelajah yang dilakukan dengan menjelajahi jalur yang dapat mewakili tipe-tipe ekosistem atau vegetasi di kawasan yang diteliti. Metode ini digunakan karena lokasi penelitian memiliki geografis terdapat jurang. Kemudian data sargassum di perairan Desa Bajo. Hasil jumlah jenis sargassum di lokasi praktikum tersebut itu ada spesies dan jumlah rata-ratanya bisa kita lihat di sini teman-teman. Kemudian mangrove. Menurut Murtuti, mangrove merupakan ekosistem yang berada di wilayah tidal di mana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, payau terestrial dan sungai. Interaksi tersebut menjadikan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman yang tinggi berupa fauna dan floranya. Menurut Luerska, mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang datar, biasanya di sepanjang sisi pulau yang terlindung dari anginan atau di belakang terumbu karang di lepas pantai terlindung. Kemudian manfaat mangrove mempunyai manfaat sangat ditunjukkan dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Besarnya peranan hutan mangrove kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis flora fauna yang hidup dalam
ketidaktahunan akan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove disebabkan karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove umumnya tidak diperdagangkan di pasar sehingga tidak memiliki nilai yang dapat dinikmati secara langsung. Tingkat pemanfaatan sumber daya mangrove menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan luasan mangrove. Salah satu langkah strategis yang perlu dijalankan untuk mencapai pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah dengan melakukan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis ekonomi, sumber daya alam dan lingkungannya. Tingginya kerusakan hutan mangrove akibat konservasi tersebut diduga sebagai akibat belum ditahannya nilai ekonomi ekosistem mangrove tersebut. Praktikum mangrove, kami mempunyai alat dan bahan dan kegunaannya. Pertama, alat tulis menulis untuk menulis jenis-jenis mangrove yang ditemukan di lokasi praktek, handphone untuk tagging dan pengambilan dokumentasi mangrove di lokasi praktek, termometer untuk mengukur suhu pada mangrove, refraktometer untuk mengukur salinitas pada mangrove, kertas lakmus untuk mengukur pH pada mangrove, rollmeter untuk mengukur jarak antara stasiun dan untuk mengukur batang pohon mangrove yang ditemukan di lokasi, tali untuk membatasi antara perlain, GPS untuk menentukan titik koordinat stasiun, transit 10x10 meter untuk mengukur sampel pohon, transit 5x5 meter untuk mengukur sampel ankan, transit 1x1 untuk mengukur sampel sel. Kemudian metode yang kami gunakan di program tersebut untuk mengidentifikasi mangrove menggunakan metode transit. Metode transit ialah metode pengambilan sampel dilakukan dalam bentuk dari jalur silinder yang mempunyai ukuran dan jarak tertentu. Kemudian data lapangan mangrove bisa kita lihat di tabel ini. Data mangrove stasiun 1 dan 1, sub 1, kali 1, dan jenis pohon tersebut, diameter, panjang dan semai. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Dan sub 2 kali 1. Bisa kita lihat juga di data mangrove stasiun 1 dan 3. Ada jenis pohon dan kali 1, diameter, panjang dan semai. Dan ini data-data mangrove yang kami ambil di praktikum tersebut. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Kesimpulannya, keempat ekosistem tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan laut seperti tingkat kejernihan air, arus, salinitas dan suhu. Hutan bakau padang laut dan terumbu karang merupakan 3 ekosistem penting di daerah pesisir perairan tropika. Hutan bakau dan padang laut berperan penting dalam melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak. Selain itu juga berperan penting sebagai tempat memijat, membesar dan mencari makanan dari berbagai biota termasuk yang menghuni ekosistem terumbu karang. Sekian